Sahabat YouTube, berapa tinggi air ideal kolam lobster? Pertanyaan ini sering muncul di kalangan pelaku budidaya lobster air tawar. Kenapa ini jadi pertanyaan, sahabat? Karena ada sebagian menyampaikan bahwa air kolam lobster tidak masalah tinggi atau dalam. Dan ada pula yang lain menyatakan cukup setinggi ukuran lobster atau lebih sedikit dari tubuh lobster. Jadi, idealnya seperti apa, sahabat? Simak sampai selesai video ini ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang dan bahagia sekali rasanya kembali bisa memberikan tips atau tutorial di layar tonton sahabat semua. Di channel Sahabat R2, Zona Budidaya Lobster Air Tawar. Sahabat YouTube yang sahabat tonton saat ini adalah perjalanan saya waktu berkunjung ke Kabupaten Kerinci. Di daerah ini, tepatnya di Danau Kerinci, banyak ditemukan lobster air tawar yang berkembang biak dan warga sekitar memanennya, serta dijual di pasar-pasar atau ditampung oleh pengepul. Waktu berkunjung ke Sumatera Barat, saya juga menemukan pemandangan yang sama, di mana warga sekitar memanen lobster air tawar yang berkembang biak di Danau Maninjau dan Danau Singkarak. Dan masih banyak kita dengar ya, ada di beberapa danau lainnya di Indonesia. Tentunya ini memberikan sedikit gambaran ya bagi sahabat bahwa lobster air tawar bisa berkembang biak di danau. Itu artinya berkembang biak di kedalaman air yang cukup tinggi. Di sisi lain, sahabat mungkin menemukan informasi dan termasuk di channel ini ya. Di channel Sahabat R2 bahwa kita juga menjelaskan pada beberapa video bahwa ketinggian air lobster tidak perlu terlalu tinggi atau terlalu dalam. Cukup seukuran tubuhnya atau lebih sedikit dari tubuh lobster. Lantas mana yang lebih ideal penerapannya pada budidaya lobster air tawar? Berikut penjelasannya untuk sahabat semua. Sahabat, dalam budidaya lobster air tawar secara konsep dasarnya, tentu para pembudidaya ingin lobsternya berkembang biak semakin banyak dan kondisi lobsternya sehat-sehat semua. Tujuannya agar keuntungan yang didapat dari budidaya pun bisa berlimpah ruah. Sementara untuk mendukung target itu, faktor air juga sangat menentukan. Air yang bersih dan kondisi air serta ketinggian air. Nah sahabat, dari aspek ketinggian air, meski lobster bisa hidup di ketinggian air yang cukup dalam, namun itu akan menyulitkan bagi pembudidaya untuk mengontrol pertumbuhan lobster, menyortir lobster yang bertelur, dan memisahkan yang pertumbuhannya lebih cepat dibanding seusianya, termasuk menyortir jantan dan betina, sehingga ini akan memperlambat berkembang biaknya lobster air tawar yang dibudidayakan. Namun sahabat, bukan berarti tidak perlu ya untuk menggunakan air yang cukup dalam. Justru ada momen atau waktu yang tepat untuk menggunakan air yang cukup dalam atau tinggi. Kapan waktu yang tepat untuk menggunakan air dengan ketinggian yang cukup dalam? Jawabannya sahabat, ketika lobster telah dipilah jantan dan betina dan masuk dalam usia pembesaran. Kenapa demikian sahabat? Ini penjelasannya. Satu, jadi setelah dipilah antara jantan dan betina, maka lobster air tawar yang masuk usia pembesaran akan fokus untuk makan dan molting. Kedua,
Lobster yang sudah dipilah jantan dan betina tidak terkuras energinya untuk proses kawin. Sementara yang ketiga, air yang cukup tinggi akan membantu suasana di kolam bagi lobster karena tidak terganggu aktivitas dari luar kolam. Jadi kesimpulannya sahabat, ketinggian air lobster yang ideal dalam kondisi yang cukup dalam hanya dibutuhkan saat proses pembesaran. Sementara ketika berusia burayat hingga remaja, ketinggian air lobster tidak perlu terlalu dalam, termasuk masa lobster proses kawin atau bertelur. Oke sahabat budidaya lobster air tawar, sampai di sini dulu ya tips dari channel Sahabat Erduo, zona budidaya lobster air tawar. Semoga bermanfaat. Sebelum berpisah, tak lupa kami infokan untuk sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Karena dukungan sahabat sangat membantu channel ini untuk berkembang dan bertumbuh, memberikan manfaat bagi sesama. Terakhir, salam hangat genggam erat untuk semua sahabat. Mari selalu mendapat manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.